Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang mereka memuliakan penguasa, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika sebagian orang menghinakan penguasa, pemimpin, maka mereka pun mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk satu hadis yang hadis tersebut bersumber dari Abi Bakrah, sahabat yang mulia Abi Bakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akrama sultana akramahullah. Siapa yang dia memuliakan penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan siapa yang tidak memuliakan penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan orang tersebut. Disebutkan oleh Ziyad ibn Qusayb al-Adawi, dia menceritakan, saya bersama Abi Bakrah. Abi Bakrah berada di bawah mimbarnya Ibnu Amir. Dan Ibnu Amir pada saat itu berkhutbah. Maka berkata seseorang kepada kaum muslimin, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kalian kepada pemimpin kita, karena pemimpin kita Ibnu Amir memakai baju dengan baju yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang fasik. Maka Abu Bakrah langsung membentak orang tersebut, uskut, diamlah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa ataupun pemimpin yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Artinya, siapa yang berani kepada pemimpin kemudian menghinakannya, tidak menghormatinya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya, maka dia telah melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan tentunya dia telah melakukan dosa yang sangat keji, karena dia telah menghilangkan kewibawaan penguasa. Dia telah menjadikan pemerintah ataupun pemimpin yang seharusnya dihormati segala kebijakannya, maka akan runtuh ketika ada orang-orang yang menghinakan pemimpin. Maka balasan orang tersebut adalah dengan jenis perbuatan apa yang telah dia lakukan. Apabila yang ia lakukan adalah menghinakan orang-orang yang mendapatkan kepemimpinan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut dengan kehinaan. Bisa jadi dengan menghinakannya di dunia, bahkan bisa jadi akan menghinakan orang tersebut di akhirat. Karena ketika seseorang menyebut kejelekan orang lain, saudara seiman, maka ini disebut dengan apa? Ghibah. Ghibah ini akan meruntuhkan kewibawaan orang yang digibah. Siapapun itu. Apapun yang dia lakukan. Ketika saya mendengar ada orang yang digibah, kemudian saya menikmati gibah tersebut, maka ketika saya berjumpa dengan orang yang digibahi, maka kehormatan dan yang seharusnya saya memberikan penghormatan kepada orang tersebut sudah tidak bisa saya lakukan. Karena apa? Di hati saya sudah tidak ada tempat bagi orang ini. Maka ghibah kepada orang awam saja termasuk dosa besar. Maka apabila ghibah tersebut diberikan kepada orang-orang yang memberikan efek kepada kaum muslimin dengan kewibawaannya, dengan ketetapan-ketetapannya, dengan keterangan-keterangannya, maka dosanya akan lebih besar terhadap pelaku-pelaku orang-orang yang membeberkan kejelekan tersebut.
Karena kewibawaan orang yang seharusnya dihormati tersebut menjadi hancur, menjadi tidak dihormati. Sehingga ketika menyebutkan kebijakan, menyebutkan pernyataan, maka orang-orang yang telah mendengar kejelekan-kejelekan dia tidak akan memuliakan orang tersebut. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang tersebut dengan apa? Dengan dia mendapatkan penghinaan sesuai dengan jenis apa yang dia lakukan. Sebaliknya, ketika ada orang-orang yang berusaha untuk memuliakan penguasa, memuliakan pemimpin dengan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahannya, dengan dia melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia dan hak-hak pemimpin dia tunaikan, bahkan kalau bisa dia membantu dan menolongnya dan menghormatinya dan berusaha untuk menjadikan manusia hormat kepada orang tersebut, selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka disebutkan kana jazaohu min jinsi amalihil mubarak. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan jenis perbuatannya. Jenis perbuatannya dia memuliakan penguasa, memuliakan pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakan dia di dunia dengan memberikan kepadanya kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati hamba-hambanya untuk tunduk kepada orang ini, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang menghinakan penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, maka tidak akan ada yang mampu memuliakan orang tersebut. Ini menjadi pembahasan yang harus kita ingat, harus kita pahami, sehingga tidak bermudah-mudahan untuk kita mengumbar kesalahan yang bisa jadi kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebuah isu saja. Dan apabila itu adalah sesuatu yang benar, maka kita harus menutup dari kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak mudah. Jangan sampai dimanapun kita berada membahas kesalahan-kesalahan dari pemimpin. Di emperan masjid, di pelataran masjid, di rumah makan, di tempat nongkrong, di mana saja, bahkan di medsos, di grup WhatsApp, semuanya membahas tentang hal tersebut. Ingat, dengannya seorang mendapatkan kemuliaan ataukah mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberapa sekarang? Ketiga, bahwasanya pemimpin, penguasa adalah naungan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berikan naungan di muka bumi, itu adalah sultan, pemimpin, penguasa. Dan ini telah disebutkan sebagai perkataan ahli sunnah wal jamaah yang telah diriwayatkan oleh beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diriwayatkan oleh banyak sahabat, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Ibnu Umar, oleh Abu Bakrah, oleh Anas, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dengan mengatakan bahwasanya pemimpin adalah as-sultanu dhillullahi fil ardi. Penguasa adalah naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi. Artinya penguasa adalah yadfa'ullahu bihil adza. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada manusia dari gangguan-gangguan. Sebagaimana manusia
ketika merasakan gangguan dari sengatan matahari, dari panasnya sinar matahari, maka dia berusaha untuk berlindung dari sengatan matahari yang panas tersebut dengan apa? Mencari naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengatakan, as-sultanu dhillullahi fil ard. Sultan itu, penguasa itu adalah naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala nisbatkan naungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya naungan seperti ini berbeda dengan naungan-naungan yang lain. Seorang anak punya naungan ayahnya. Seorang istri punya naungan suaminya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala nisbatkan naungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya naungan berupa pemimpin dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan naungan-naungan yang lain yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya naungan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi berupa penguasa, arfa'uha, menunjukkan sangatlah mereka itu memiliki kemuliaan. Naungan yang sangat besar, naungan yang manfaatnya dan faedahnya menyeluruh kepada seluruh manusia. Dan naungan ini dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun memiliki makna yang kedua, berupa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penguasa tersebut. Sebagaimana ketika kita mengatakan Baitullah, ketika kita mengatakan Ka'bah itu Baitullah, maka ketika penyandaran tersebut diberikan kepada Allah, penisbatan tersebut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Ka'bah berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Maka dengan dinisbatkan kepada Allah, naungan tersebut yang berupa penguasa di muka bumi menunjukkan bahwasanya penguasa, pemimpin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan kemuliaan yang sangat besar, dan saya ingatkan berefek kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia, baik orang yang beriman ataupun orang-orang kafir.